Bab ke-37. Raditya duduk di teras balkon dengan sebotol minuman beralkohol yang selalu tersedia sebagai stok di kamarnya. Raditya bukan seorang alkoholik, tetapi ia selalu mempunyai stok persediaan minuman beralkohol yang ia simpan di dalam kamarnya. Malam ini, ia masih belum bisa memejamkan matanya. Rasa kantuknya entah pergi kemana, apalagi setelah mendengar suara percintaan antara Abrian dan Kamala tadi. Shit! Kenapa aku harus terus memikirkan wanita itu? Raditya mengacak rambutnya sendiri dengan wajah frustasi. Angin malam berhembus dingin menusuk kulitnya. Tapi sepertinya Raditya masih betah berada di balkon ketimbang menyembunyikan dirinya di bawah selimut yang hangat. Sudah sekitar setengah botol minuman ia habiskan saat itu. Kamala, aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia bersama Abrian. Aku akan membuatmu kembali mengemis cintaku. Geram Raditya dengan kesal. Ia menenggak habis minuman yang telah ia tuang ke dalam gelas di tangannya. Tanpa ia sadari sosok Sally telah berdiri dari tadi memperhatikan dirinya. Ia terhenyak saat tahu kalau Raditya ternyata masih menginginkan Kamala. Tangan Sally terkepal. Dulu ia dengan mudah menggoda Raditya agar berpaling dari Kamala. Tetapi sekarang setelah ia berhasil memiliki Raditya, kenapa Kamala selalu saja hadir mengganggu rumah tangganya? Sally sama sekali tidak menyangka kalau Kamala akan menjelma menjadi sosok wanita seperti sekarang. Namun Sally terlalu takut untuk melakukan protes pada Raditya. Hingga rasa kesalnya hanya bisa ia pendam dalam hati saja. Cukup, sayang. Jangan minum terlalu banyak. Ingat kau sedang hamil. Donnie mengambil gelas minuman di tangan Sally. Meski kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi, tetap saja tidak boleh terlalu banyak. Donnie menjauhkan minuman itu dari Sally. Wanita itu sedang hamil dan sangat berbahaya jika dibiarkan minum. Kau sangat perhatian padaku, Donnie. Berbeda sekali dengannya. Sally terlihat muram. Saat itu Sally meminta Donnie untuk bertemu. Dia ingin melepaskan rasa penat di hatinya saat ini. Apa kurangnya aku, Don? Apa aku kurang cantik? Sally menatap sayu pada wajah Donnie yang duduk di sampingnya. Tidak. Siapa yang bilang kalau kau jelek? Kau sangat cantik bagiku, Sal. Donnie mengusap lembut wajah Sally. Tapi kenapa Raditya sepertinya masih kurang puas padaku? Semakin hari dia semakin mengacukanku. Aku dibuat stres saat memikirkan dia. Sally terlihat kesal. Donnie tertegun. Sally seperti ini gara-gara Raditya. Donnie pun menjadi geram. Sal, kenapa sih harus selalu memikirkan pria itu? Apa kau tidak berniat meninggalkannya? Donnie menatap lekat wajah Sally. Ia merasa prihatin pada Sally yang selalu mengeluh tentang Raditya padanya. Meninggalkannya? Apa kau pikir aku sudah gila? Kau pikir demi siapa aku melakukan hal ini? Tentu saja semua ini aku lakukan demi mendapatkan Raditya. Sally mengerucutkan bibirnya. Donnie menghela napasnya. Lalu kau akan tetap bertahan meskipun kau tersiksa? Tanya Donnie dengan jengah. Tidak ada pilihan lain bagiku, Don. Aku tidak bisa hidup susah. Dan menjadi istri Raditya adalah sebuah keharusan bagiku. Kau bisa memilihku. Kita bisa hidup bahagia bersama. Aku mencintaimu dan aku pastikan akan memperlakukanmu jauh lebih baik dari Raditya. Buat apa hidup bergelimang harta kalau nyatanya batinmu tersiksa? Sally mendengkus diiringi tawanya. Lalu pandangan matanya beralih pada Donnie. Memangnya kau punya apa, Don? Kalau saja kau seorang anak konglomerat seperti Raditya, mungkin aku tak akan berpikir ulang untuk memilihmu. Tapi kau tidak punya apa-apa, Donnie. Kau hanya punya senjata alat kelaminmu saja sebagai modal. Mau dikasih makan apa aku dan anakku kelak? Sally menyunggingkan senyum tipisnya, seolah sedang meledeknya. Donnie terhenyak mendengar kata-kata Sally yang sangat menusuk hatinya itu. Pria itu pun langsung terdiam. Sally memang matre dari dulu, tetapi ia tidak menyangka kalau Sally akan menghinanya seperti itu setelah ia membantunya selama ini. Di salah satu sudut kafe,
Seseorang tengah memandang mereka dengan terkejut. Mas, lihat. Bukannya itu Sally. Perempuan yang ternyata adalah Kamala menunjukkan keberadaan Sally kepada Abhian. Pria yang sedang menyesap espressonya seketika menengok ke arah yang ditunjukkan oleh Kamala. Dan benar saja, di salah satu meja, ia melihat Sally sedang duduk bersandar pada dada bidang Doni. Seseorang yang suka selingkuh akhirnya kembali berselingkuh. Itu terbukti kalau selingkuh itu penyakit. Abhian tersenyum sinis. Aku tidak menyangka kalau Sally berani mengkhianati Raditya. Aku harus mengabadikan momen ini. Kamala mengambil ponselnya dan mengambil beberapa foto Sally dengan Doni. Aku tidak bisa membayangkan jika Raditya tahu akan perselingkuhan Sally. Kamala menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita tidak usah ikut campur, sayang. Biarkan Raditya tahu dengan sendirinya perselingkuhan istrinya. Percayalah, karma Israel. Abhian berkata dengan tenang. Tenang saja, Mas. Aku juga tidak tertarik untuk ikut campur masalah orang lain. Lebih baik fokus pada kehidupan sendiri. Kamala tersenyum dan kembali memakan spaghetti pesanannya. Mas, aku pergi ke toilet sebentar ya. Kamala beranjak dari duduknya. Iya, sayang. Pergilah. Tapi jangan lama-lama karena kita harus segera pergi. Pesan Abhian. Tiba di toilet. Kamala segera mencuci tangannya dan merapikan dandanannya. Namun ia tidak menyangka kalau tiba-tiba saja Sally juga masuk ke dalam toilet tersebut. Ke Kamala? Sally terkejut saat melihat Kamala ada di tempat itu juga. Iya, Sally ini aku. Kamala menjawab dengan santai. Sally tertegun. Kalau dari tadi Kamala di sini, mungkinkah wanita itu juga telah melihatnya bermesraan dengan Doni? Gawat, bisa saja Kamala menceritakan hal ini pada Raditya. Kamala, sejak kapan kau ada di sini? Tanya Sally yang mencuci tangannya di samping Kamala. Sejak tadi saat aku melihatmu bermesraan dengan lelaki lain selain Raditya. Siapa dia, Sal? Apa dia kekasih barumu? Sindir Kamala dengan santai. Sally terdiam. Ia menoleh pada Kamala. Siapa pria itu sebenarnya bukan urusanmu. Dan jangan pernah berpikir untuk memberitahu Raditya soal ini. Sally mengancam Kamala dengan wajah geram. Tangan Sally tiba-tiba saja mencengkram kerah baju yang dipakai oleh Kamala dan mendorong tubuh wanita itu ke dinding. Kau akan mati jika memberitahu Raditya. Rahang Sally mengeras. Kedua matanya pun membeliak besar dan menatap Kamala dengan tajam. Namun ekspresi wajah Kamala terlihat sebaliknya. Wanita itu tetapi bersikap sangat tenang dan dingin. Perlahan namun pasti, Kamala melepaskan cengkraman tangan Sally dari bajunya. Kau takut, Sally? Kalau kau masih takut, kenapa kau berani berselingkuh dengan pria lain? Atau jangan-jangan bayi yang kau kandung itu bukan milik Raditya? Kamala memicingkan kedua matanya. Sally kembali menarik kerah baju Kamala. Kali ini ada kilatan amarah dalam tatapannya. Jangan bicara sembarangan. Anak ini adalah anak Raditya. Jadi jangan berpikir untuk memfitnahku dan membuat Raditya percaya akan kata-katamu. Sally semakin geram. Kamala tersenyum tipis. Ia menangkap raut wajah kesal sekaligus ketakutan dari Sally. Kalau kau tidak merasa berbuat kesalahan, kenapa kau harus takut? Diam kau. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Jangan tampakkan wajah jelekmu ini di hadapanku dan juga Raditya. Kami berdua muak melihat wajahmu. Kamala menghempaskan tangan Sally. Ia tersenyum smirk yang membuat Sally tambah murka. Kau bilang muak? Bukankah kau lebih takut jika Raditya kembali tergoda olehku? Jangan munafik, Sally. Katakan saja kalau kau takut Radityamu berpaling padaku. Sekedar saran, perbaiki saja penampilanmu. Sepertinya sekarang penampilanmu tak jauh beda dengan penampilan seorang pembantu. Sindir Kamala membalikkan kata-kata Sally padanya dulu. Sally pun semakin geram. Ia bermaksud menampar Kamala,
Namun dengan cepat Kemala menangkisnya dan justru mendorong tubuh Sally hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Jangan pernah berani menyentuhku, karena aku tidak akan membiarkanmu menyakiti diriku. Wajah dingin Kemala membuat jantung Sally berdebar. Kilatan amarah di mata Kemala membuat Sally berpikir ulang untuk meneruskan niatnya menyakiti Kemala. Lagi pula aku tidak tertarik lagi dengan pria seperti Raditya. Aku malah bersyukur kau telah mengambil sampah itu dariku. Karena dengan bantuanmu itu, kini aku malah mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari Raditya. Lagi-lagi Kemala tersenyum smirk. Napas Sally terlihat naik turun dengan cepat. Ia menahan geram dan sakit hatinya pada Kemala. Melihat Sally terdiam, Kemala pun tersenyum tipis dan meninggalkan Sally sendirian di toilet. Sialan. Kenapa perempuan itu sekarang begitu berani? Bagaimana kalau dia melaporkan hal ini pada Raditya? Bisa mati aku. Sally menepuk jidatnya sendiri. Rasa cemas pun muncul. Dia berpikir keras untuk membungkam mulut Kemala agar tidak melaporkan perselingkuhannya ini pada Raditya. Ayo kita pergi. Sally segera menarik tangan Doni yang masih duduk dengan santai. Hei, kau mau kemana? Kita baru saja duduk sebentar di sini. Doni masih terlihat enggan untuk pergi. Ayolah Doni. Kita harus segera pergi dari sini. Kita cari cafe lain saja. Di sini sudah tidak nyaman lagi. Doni mengernyitkan dahinya. Kenapa tiba-tiba saja Sally seperti orang panik? Bukankah cafe ini adalah cafe favoritnya? Meskipun bingung, tetapi pada akhirnya Doni pun mengikuti langkah Sally keluar dari cafe tersebut. Kepergian Sally diikuti oleh pandangan Kemala yang tersenyum tipis. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Sama sekali tidak menyangka kalau Sally berani bermain api di belakang Raditya. Kemala melihat tanggalan di kalender, lalu mencocokkannya dengan tanggal lahir Abhian yang ada di surat nikah mereka. Besok adalah hari lahir Mas Abhian. Tidak ada salahnya kalau aku memberinya sebuah kejutan. Kemala tersenyum penuh arti. Sudah banyak yang Abhian lakukan untuknya. Tapi Kemala sendiri belum melakukan apapun untuk pria itu. Kemala berencana membuat sebuah kue ulang tahun untuk Abhian besok. Tahun ini Abhian genap berumur 32 tahun. Umur yang cukup matang untuk ukuran seorang lelaki. Kemala pun menyiapkan semua bahan yang ia butuhkan. Dulu ia pernah membuatkan Raditya kue ulang tahun dan rasanya cukup enak, tidak jauh dengan kue-kue yang dijual di toko kue. Oke, semua bahan sudah siap, hanya tinggal beli whipped cream saja. Besok aku akan membelinya. Mas Abhian pasti senang dengan kejutan ini. Kemala tersenyum senang. Ia pun naik ke lantai atas menuju kamarnya. Ia membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah kotak kecil. Ini adalah hadiah dari Abhian yang sampai saat ini belum pernah ia pakai. Sebuah lingerie berwarna merah yang sangat seksi. Kemala tertegun menatap lingerie itu. Haruskah aku memakainya nanti malam? Bersambung.